Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita yaitu sains fisika dalam peradaban Islam. Hari ini kita akan membahas salah satu karya besar dari ilmuwan Islam periode peradaban Islam yang merupakan letak dasar dari metode scientific atau bapak dari scientific method. Scientific method itu sendiri adalah metode ilmiah yang menggabungkan antara teori, hipotesis, dan pembuktian secara eksperimen. Jadi bapak eksperimen fisika yang sebenarnya adalah dimulai oleh Ibnu Al-Haytham. Ya, kita langsung saja masuk ke materi hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas lake-based technology legacy of Ibnu Al-Haytham. Ini di halaman cover ini ditampilkan salah satu kitab yang luar biasa dari Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, yaitu kitab Al-Manadir. Nanti kita akan bahas kitab Al-Manadir ini dalam video dan kuliah selanjutnya. Ini adalah karya teknologi yang ada hari ini sudah pasti tidak dapat dilepaskan dari teknologi visi atau lake-based teknologi atau vision. Nah, ini semuanya bahkan hari ini kita dapat bertatap muka hari ini pun karena ada kamera. Ini kamera digunakan dalam kehidupan keseharian kita, di handphone, di laptop, dan di mana-mana selalu ada kamera. Membuat siaran televisi dan seterusnya itu juga butuh kamera. Bahkan sekarang untuk bermain game, ini ada game menggunakan Kinect, ini juga berbasis kamera. Kemudian ada biometrik berdasarkan wajah absensi, ini juga menggunakan kamera, ataupun fingerprint dan seterusnya itu menggunakan sistem kamera, termasuk juga fingerprint pada handphone atau smartphone. Kemudian ini adalah robot yang dibuat di Bolabot, ini namanya robot Sipehul, System of Physics, Electronic, Humanoid Robot, and Machine Learning, namanya Sipehul. Robot ini karena punya mata, yaitu matanya adalah kamera, maka dia dapat berinteraksi dengan manusia. Dia dapat membedakan wajah manusia. Dia dapat membaca tulisan. Dia dapat mengenali warna. Dapat menghitung dengan melihat jari manusia. Dan lain sebagainya. Ini kemampuan ini tidak terlepas dari sebuah alat yang luar biasa yang bernama kamera. Jadi kita dapat membangun robot yang cerdas, ini pun karena ada kamera. Ini adalah SEM, Scanning Electron Microscopy. Ini juga pengembangan dari sistem penglihatan. Ya, ini menggunakan kameranya adalah kamera elektron, bukan menggunakan cahaya lagi, tapi menggunakan elektron. Kita dapat melihat sampai pembesaran 3 juta kali. Ini adalah gambaran kutu rambutnya
dengan diperbesar yang luar biasa sampai sangat detail sekali. Tentu pengembangan peralatan optik ini ya tidak jauh dari pengembangan awalnya yang dirintis oleh Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Kemudian di bidang astronomi juga ada namanya teleskop Hubble. Nah, ini adalah teleskop berdasarkan fungsi dari sistem optika juga. Walaupun sistem optikanya tentu berbeda dengan kamera sehari-hari. Ini dapat melihat benda yang sangat jauh. Kemudian di bidang energi, ini di Amerika, pemanfaatan cermin, pemantulan cahaya untuk memanaskan sesuatu, dan akhirnya dari panas itu dihasilkan untuk menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Ini di Nevada di Amerika. Ini adalah kumpulan ribuan cermin yang melengkung dan fokus pada satu titik. Kemudian di dunia telekomunikasi kita mengenal adanya istilah fiber optics. Ini memanfaatkan pemantulan cahaya pada fiber, pemantulan sempurna. Nah, inilah dia tokoh utama di balik semua pengembangan keilmuan di bidang optika, karena beliau ini adalah seorang pionir dan perintis eksperimen di bidang optika. Nama beliau adalah Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, atau orang lebih mengenalnya dengan Ibnu Al-Haytham. Beliau lahir tahun 965 dan meninggal tahun 1040. Lahirnya di kota Basrah di Irak, kemudian meninggal di kota Kairo di Mesir. Untuk mengetahui biografi beliau, kita dapat melihat sejarah tentang Al-Hasan Ibnu Al-Haytham dalam beberapa kitab yang ditulis oleh para ilmuwan di bidang sejarah. Referensi yang tertua ini ditulis oleh Said Al-Andalusi. Ini hidupnya tahun 1029 sampai 1070. Jadi tidak terlalu jauh dari masa hidup dari Ibnu Al-Haytham. Nah, ini berada dalam kitab Tabaqat Al-Umam. Kemudian ada dalam karya Al-Baihaqi. Ini hidupnya tahun 1105 dan meninggal 1169 atau 1170 Masehi. Ini kitabnya adalah kitab Tatimat Siwan Al-Hikmah. Kemudian ada yang lebih lengkap lagi, ini ditulis oleh Al-Kifti. Hidup Al-Kifti ini adalah tahun 1172, meninggal tahun 1248. Al-Kifti ini menulis kitab Tarikh Al-Hukama. Kemudian referensi lainnya adalah dari Ibnu Abi Usaibi. Ini dalam kitab Uyun Al-Anba fi Tabaqat Al-Attiba. Nah, ini melengkapi karya Al-Kifti. Tentu yang paling lengkap di sini di antara beberapa referensi ini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Kifti, yaitu kitab Tarikh Al-Hukama. Kemudian ini adalah kota kelahiran dari Ibnu Al-Haytham tahun 965 di kota Basrah di Irak. Kemudian Ibnu Al-Haytham ini merantau ke Kairo di Mesir. Ini beda wilayah. Jadi dalam Tarikh Al-Hukama, Al-Kifti menjelaskan bahwa Ibnu Al-Haytham ini lahir di kota Basrah. Kemudian Ibnu Al-Haytham ini hidup di masa 3 imperium Islam terbesar, yaitu dinasti Abbasiyah di Baghdad, Fatimiyah di Mesir, dan Umayyah II di Andalusia.
Setelah dewasa, Ibnu Al-Haytham ini karena kecerdasan dan ketertarikannya pada bidang filsafat, terutama filsafat Aristoteles, membuat Ibnu Al-Haytham menjadi seorang ilmuwan yang masyhur, populer pada masanya. Kemudian di antara sebuah diskusi di ilmiah, di antara para ilmuwan Islam terdahulu, jadi diskusi ilmiah, forum ilmiah, seminar ilmiah itu sudah terbiasa dalam peradaban Islam. Ibnu Al-Haytham memperkenalkan teori intromission. Nah, ini yang bertentangan dengan teori extramission yang diyakini banyak oleh para ilmuwan Islam pada saat itu. Namun saat berada di kota Basrah, Ibnu Al-Haytham ini belum memiliki bukti dari teori yang disampaikan atau dari hipotesis yang disampaikannya. Jadi beliau menjelaskan tentang teori intromission. Intromission sendiri adalah menyatakan bahwa manusia dapat melihat karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh objek benda yang masuk ke mata kita. Nah, namun ini belum ada pembuktian secara eksperimennya. Nah, sedangkan teori extramission yang digugurkan oleh Ibnu Al-Haytham ini berasal dari Ptolemeus dari Yunani dan Euclid yang menyatakan manusia dapat melihat lingkungan itu karena ada cahaya yang keluar dari mata. Saat mata terbuka, ada cahaya yang menuju lingkungan sehingga manusia dapat melihat. Dan ketika mata menutup, cahaya itu tidak tersebar sehingga manusia tidak dapat melihat. Ini adalah pendapat yang paling banyak diyakini sebelum adanya pembuktian secara eksperimen yang dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham tentang teori intromission-nya. Ini teori intromission sebelum Ibnu Al-Haytham ini pertama kali dinyatakan oleh Aristoteles, tapi tanpa adanya bukti eksperimen. Kemudian diperkuat oleh Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham pun ketika masih di kota Basrah belum menyebutkan pembuktiannya. Kemudian Ibnu Al-Haytham ini membuat penguasa dinasti Fatimiyah di Mesir, yaitu Khalifah Al-Hakim bi Amrullah, merasa tertarik dan akhirnya membujuk Ibnu Al-Haytham untuk datang ke Mesir untuk membangun sebuah irigasi di Sungai Nil. Akhirnya Ibnu Al-Haytham tertarik dan mulai melakukan proyek Sungai Nil yang pada akhirnya mengalami kegagalan. Ini potret Al-Hakim bi Amrullah. Ini potret Mesir dari luar angkasa. Ini Mesir dan Sungai Nilnya yang sangat terkenal. Takut dengan kekejaman sang Khalifah Al-Hakim, karena gagal, Ibnu Al-Haytham kemudian dikisahkan berpura-pura menjadi gila. Intinya beliau berpura-pura gila karena menghindari hukuman dan akhirnya menjadi tahanan rumah dari dinasti Fatimiyah. Beliau ditahan kurang lebih sekitar 10 tahun hingga kematian dari Al-Hakim bi Amrullah. Barulah setelah Al-Hakim bi Amrullah ini meninggal, maka Ibnu Al-Haytham dibebaskan. Nah, selama dalam masa penjara, inilah yang menjadi titik balik dari seorang ilmuwan besar, yaitu Ibnu Al-Haytham. Dari gelapnya ruangan penjara rumah, Ibnu Al-Haytham menemukan konsep cahaya. Nah, pada saat di rumah tahanan ini, Ibnu Al-Haytham dalam ruangan yang sangat gelap di dalam rumah tahanannya, beliau menemukan ada sebuah lubang pada celah dinding yang gelap. Di ruangan yang gelap itu ada sebuah celah. Kemudian dari celah itu muncullah cahaya, dan akhirnya cahaya itu terbentuk di dinding yang berseberangan dengan celah tersebut. Pada dinding, Ibnu Al-Haytham melihat sebuah bayangan benda yang bayangan itu bentuknya terbalik. Dan ketika Ibnu Al-Haytham melihat keluar rumah tahanan, ternyata ada objek benda
yang serupa dengan bayangan yang ada di dalam rumah tersebut. Tetapi benda aslinya yang ada di luar rumah itu bentuknya adalah tegak, sedangkan bayangannya terbalik. Dan dari hal inilah kemudian Ibnu Al-Haytham melakukan eksperimen lebih lanjut untuk membuktikan bahwa cahaya masuk ke dalam mata sehingga mata manusia dapat melihat. Pupil yang ada pada mata ini diasumsikan oleh beliau seperti sebuah kecil dalam ruangan yang gelap. Kemudian retina mata itu adalah seperti layar atau dinding yang dapat menampilkan bayangan cahaya, bayangan benda yang ada di luar rumah tahanan ini. Nah, di kemudian hari ruang gelap yang digunakan oleh Ibnu Al-Haytham dalam melakukan eksperimen ini kemudian dikenal dengan sebutan kamera obscura atau kamera ruang gelap. Dan prinsip kamera obscura ini yang menjadi pembuktian teori intromission dari Ibnu Al-Haytham, bahwa mata dapat melihat karena adanya bayangan cahaya pantulan dari objek benda yang masuk ke dalam mata melalui pupil, kemudian diterima oleh retina. Kemudian pada retina itu terbentuk bayangan benda yang sifatnya adalah nyata dan terbalik. Nah, ini persis sama seperti yang diamati oleh Ibnu Al-Haytham ketika berada di dalam sebuah ruangan gelap rumah tahanan ketika beliau di penjara. Jadi tidak selalu di penjara, dalam gelapnya penjara itu menghasilkan keburukan. Justru Ibnu Al-Haytham menemukan cahaya ketika berada dalam kegelapan. Cahaya tersebut akhirnya menjadi ilmu yang melahirkan bidang di fisika, yaitu optika. Dan metode eksperimen yang dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham di kemudian hari dikenal sebagai metode ilmiah atau scientific method yang melahirkan sains untuk pertama kalinya. Jadi sebelum masa periode Islam, Yunani itu sudah mengenal tentang konsep matematika dari alam semesta ini, atau sangat kuat pemahamannya terhadap matematika, khususnya geometri. Tapi di Yunani tersebut belum ada pembuktian secara ilmiah, yaitu secara eksperimen dari postulat atau pernyataan teori yang dinyatakan oleh para ilmuwan Yunani tersebut. Justru konsep integrasi antara teori hipotesisnya itu dengan eksperimen pertama kali dinyatakan oleh Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Maka Al-Hasan Ibnu Al-Haytham ini adalah bapak dari scientific method atau metode ilmiah. Kemudian di pertemuan hari ini kita akan membahas salah satu karya ilmiah yang ditulis oleh Ibnu Al-Haytham. Judulnya adalah Maqalah fi Surah Al-Kusuf. Nah, Maqalah fi Surah Al-Kusuf ini adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Haytham. Kitabnya tidak terlalu tebal, ini sangat ringkas sekali, yaitu eksperimen Ibnu Al-Haytham menggunakan kamera obscura untuk mengamati fenomena gerhana matahari pada saat itu. Beliau juga menggunakan pengamatan kamera obscura juga untuk mengamati gerhana bulan. Ini adalah skematik yang ada pada makalah fi Surah Al-Kusuf. Jadi yang paling kiri ini adalah bayangan gerhana, bentuknya seperti sabit. Kemudian yang tengah ini ada lingkaran, ini sebenarnya adalah celah sempit yang akan menghasilkan bayangan pada layar. Ini yang paling kanan ada
garis vertikal ini sebenarnya adalah layar, kemudian terbentuk pada layar tersebut adalah sebuah bayangan sabit yang terbalik. Apabila objek bendanya bentuknya menghadap ke atas, maka sabit yang terbentuk di layar ini menghadapnya ke bawah. Kemudian Ibnu Al-Haytham pun memvariasikan ukuran celahnya sehingga nanti akan menghasilkan bayangan yang berbeda. Ini dari makalah Fisur Al-Kusuf. Ini diambil dari manuskrip yang tersimpan di British Library di London. Ini manuskrip yang lain di British Library. Ini lebih muda usianya, disusun tahun 1786 Masehi. Kalau ini abad ke-16, salinan abad ke-16. Kalau yang ditulis oleh Ibnu Al-Haytham sendiri sudah tidak ada, sudah hilang. Ini adalah salinan yang tersimpan di British Library, British Museum di London, Inggris. Kemudian ini adalah ilustrasi dari kamera obscura Ibnu Al-Haytham. Jika ini adalah sebuah ruangan, ini gelap ya, cuma kita buka di sini supaya terlihat ilustrasinya. Kemudian di luar ruangan ini ada sebuah masjid, ini ada menara masjidnya. Maka pada layar di sini akan terbentuk masjid dengan menaranya yang menghadap ke bawah. Ini terbalik sifatnya, nyata terbalik dan diperkecil. Ini hasil ilustrasi dari Ibnu Al-Haytham. Jadi ketika celahnya sempit, maka yang akan terbentuk adalah hanya satu bayangan dari gerhana. Tapi ketika bayangannya diperbesar, maka yang akan terbentuk itu ada 3 bayangan. Jadi sifatnya berbeda. Ketika kita memvariasikan ukuran celahnya menjadi lebih lebar. Dan ini tercantum dalam kitab Makalah Fisur Al-Kusuf karya Ibnu Al-Haytham. Kemudian ini sejarah tahun 1914, seorang fisikawan bernama Erhard Weidmann membuat analisis terhadap manuskrip Makalah Fisur Al-Kusuf. Jadi yang pertama kali mempelajari diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa setelah abad pertengahan di Eropa. Jadi, terjemahan pertama ada di abad pertengahan Eropa, melahirkan Renaissance di Eropa. Kemudian di abad modern, abad ke-20, ini Erhard Weidmann yang menggali kembali karya dari Ibnu Al-Haytham tahun 1914. Ini menulis terjemahan dalam bahasa Jerman. Kemudian tahun 2016 baru Dominic Reynaud menyusun karya terjemah berbahasa Inggris, A Critical Edition of Ibnu Al-Haytham's On the Shape of the Eclipse, the first experimental study of the camera obscura. Jadi eksperimen pertama tentang optika dari kamera obscura. Kemudian tahun 2019 Mada Sanjaya bersama dengan tim di Bolabot ini menyusun karya terjemah dan analisis eksperimen kamera obscura berbahasa Indonesia. Nah, ini dengan judul Optika Kamera Obscura Ibnu Al-Haytham dalam makalah Fisur Al-Kusuf yang diterbitkan oleh Bolabot. Ini yang sebelah kiri ini karya dari Erhard Weidmann terhadap makalah fisurahnya Ibnu Al-Haytham dalam bahasa Jerman. Kemudian yang kanan ini karya Dominic Reynaud dalam bahasa Inggris. Kemudian ini karya di Bolabot tahun 2019. Ini adalah video ketika kami melakukan rekonstruksi kamera obscura di kantor, di bangunan kantor di lantai 2 di Bolabot. Jadi di tahun 2019 kita melakukan eksperimen ini di sebuah kantor. Kemudian di luar ruangan ini ada sebuah masjid, terlihat objek di depan bangunan. Jadi kita gunakan bangunan sebagai kamera. Kita buat ruangan ini gelap
tidak ada cahaya selain cahaya yang dihasilkan dari celah atau lubang ini, lubang kecil. Kemudian di depan celah ini kita letakkan layar. Maka di sini terlihat pada layar terbentuk bayangan. Ini bayangan. Bayangannya benar-benar mirip dengan aslinya, hanya sifatnya terbalik. Ini ketika kita terangkan ruangannya, jadi terlihat seperti ini. Ini skematiknya, ini layar yang sebelah kiri, kemudian sebelah kanan adalah celah, kemudian di belakang bangunan, di samping bangunan itu, di seberangnya ada masjid. Maka di sini akan terbentuk bayangan masjid yang terbalik. Kemudian kita melakukan eksperimen memvariasikan jarak antara layar ke celah, memvariasikan ukuran celahnya, dan memvariasikan bentuk dari celah. Jadi ada beberapa yang kita variasikan, dan itu pun yang dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham, memvariasikan beberapa parameter. Di antaranya adalah ukuran celah, bentuk celah, dan jarak antara celah dengan layar, juga memvariasikan antara jarak celah terhadap objek. Kalau dalam kitab Makalah fi Surah Al-Kusuf, Ibnu Al-Haytham membandingkan antara jarak bulan terhadap kamera obskura dengan jarak matahari terhadap kamera obskura, dan tentu ini hasilnya berbeda. Ini yang kita peroleh dalam eksperimen di lab Bolabot Techno-Robotic Institute. Ini bayangan masjid. Kemudian kita pun membuat skala kecil kamera obskura, skala sedang, maaf. Ini ukuran sedang dari kamera obskura. Ini ada di kampus 2 UIN di Soekarno-Hatta. Ini ada sebuah bangunan. Kemudian di depan bangunan itu kita letakkan kamera obskura. Di sini ukurannya sangat besar. Ini terbuat dari kain berwarna hitam, didobel. Tidak ada cahaya yang dapat masuk ke ruangan ini kecuali dari celah. Kemudian yang paling bawah ini adalah bayangan yang terbentuk pada layar. Ini terlihat bahwa bangunan ini akan terbentuk bayangannya secara terbalik. Warna, tekstur, dan seterusnya ini sesuai dengan objek benda. Dan ini benar-benar terlihat. Jadi dari hanya celah kecil saja akan melahirkan bayangan yang benar-benar serupa dengan bendanya, hanya sifatnya terbalik saja. Dan inilah yang menjelaskan bagaimana mata manusia dapat melihat. Ya, prinsip kerjanya seperti ini. Kemudian di tahun 2019 bulan Desember ini terjadi gerhana, maka kita dapat mengamati gerhana ini di Bolabot dengan menggunakan kamera obskura. Ini proses terjadinya gerhana matahari. Dari waktu ke waktu kita dapat mengamatinya melalui kamera obskura ini yang berukuran kecil. Ini sangat kecil ukurannya. Ini kamera obskura yang tadi kita gunakan untuk mengamati gerhana. Jadi kenapa kita mengamati gerhana? Karena Ibnu Al-Haytham pun pada saat menyusun makalah fi Surah Al-Kusuf, tujuan membuat kamera tersebut adalah untuk mengamati fenomena gerhana. Jadi kita mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham. Kemudian pada saat tidak terjadi gerhana, kita pun dapat tetap melakukan eksperimen. Nah, ini kita lakukan eksperimen kamera obskura dengan ukuran kecil. Ini ukurannya bebas. Kemudian ini adalah objek bendanya yang bawah. Objek bendanya adalah huruf F, lubang berupa lubang. Di balik lubang ini ada sumber cahaya yang menyorot F ini. Maka nanti menghadap ke kamera obskura, ke celah, akan terbentuk bayangannya F terbalik pada layar. Ya, ini kita memvariasikan
jarak objek terhadap kamera atau celah. Kemudian kita juga memvariasikan jarak celah terhadap layar. Kita memvariasikan ukuran celahnya dan memvariasikan bentuk dari celah kamera tersebut. Ini hasilnya huruf F yang terbalik pada layar. Ini video yang kita dokumentasikan. Ini pada saat kita mengamati objek benda berbentuk huruf F, maka pada layar akan terbentuk juga bayangan F yang terbalik. Nah, ini adalah bayangan yang terbentuk. Jadi kita memvariasikan ini lebar celah, kita variasikan dari 0,005 mm, 0,01 dan 0,015, dan terlihat pada saat 0,01 mm ini bayangannya sangat terlihat jelas, tajam. Kemudian kita juga memvariasikan bentuk dari celah dan juga ukurannya. Apabila ukuran celahnya kecil, maka pengaruh bentuk ini terlihat ya di sini. Pada saat ukuran celahnya 0,1, segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya, bayangan bendanya tetap berbentuk huruf F sesuai dengan bentuk asli dari benda, yaitu F, namun F-nya terbalik. Tetapi ketika ukuran dari celahnya ini diperbesar, maka benda ini, pengaruh dari bentuk benda ini akan menghasilkan seperti ini, yang paling bawah. Jadi F-nya sudah tidak terlihat, tapi yang terlihat adalah bentuk dari celahnya. Jadi kalau ukuran celahnya kecil, maka bentuk dari celah itu tidak akan terlalu mempengaruhi bayangan. Tetapi ketika ukuran celahnya diperbesar, maka bentuk dari celah ini akan mempengaruhi bayangan. Sehingga bayangan yang terbentuk bukan huruf F lagi, tapi sesuai dengan bentuk dari celahnya. Jadi kita harus membuat ukuran celah yang kecil, kemudian dapat menghasilkan bayangan yang tajam, meskipun bentuk dari celahnya beraneka ragam, ini tidak terlalu banyak mempengaruhi. Kemudian ini ketika kita memvariasikan citra bayangan ini sebagai fungsi dari jarak fokus. Jarak fokus itu adalah jarak dari celah ke layar. Jadi semakin jauh jarak celah ke layar, maka ukuran bayangannya akan semakin besar. Kemudian kita juga memvariasikan citra bayangan ini sebagai fungsi jarak benda, objeknya. Nah, di sini terlihat ketika jarak bendanya diperbesar, maka tinggi bayangannya akan semakin rendah, akan semakin kecil. Jadi jarak celah ke layarnya dibuat tetap, sedangkan jarak bendanya divariasikan. Maka ketika jarak bendanya semakin jauh, maka tinggi bayangan juga akan semakin kecil. Ini beberapa kesimpulan ketika kita melakukan eksperimen. Jadi penggunaan metode saintifik pada penemuan kamera obskura oleh Ibnu Al-Haytham dalam makalah Visura Al-Kusuf ini menjadi dasar bagi pengembangan riset optika periode berikutnya, termasuk dalam dunia modern saat ini. Salah satu kitab yang paling populer dari karya Ibnu Al-Haytham adalah kitab Al-Manadir. Nanti yang akan kita bahas dalam video atau pertemuan kuliah selanjutnya. Ini beberapa karya di bidang optika yang ditulis oleh Ibnu Al-Haytham yang telah diterjemahkan oleh Bolabot. Jadi ada makalah Visura Al-Kusuf ini membahas tentang kamera obskura, ada qaul fi
al-daw, ini tentang pembiasan cahaya. Kemudian ada makalah fi al-maraya al-mukhrika fi al-dawair. Kemudian ada makalah fi al-maraya al-mukhrika al-qutub. Fi al-qutub. Ini adalah tentang pemantulan cahaya pada bidang bola, cermin berbentuk bola. Kemudian ada cermin berbentuk parabola. Kita akan bahas di kuliah dalam kesempatan yang lain. Kemudian untuk kaitannya dengan kuliah pada hari ini akan ada penugasan. Penugasannya adalah yang pertama kita akan rekan-rekan mahasiswa diminta untuk membuat sebuah video tentang eksperimen kamera obskura di rumah rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jadi jadikan sebuah ruangan yang ada di rumah di bagian manapun itu bebas, itu sebagai kamera obskura. Caranya adalah dengan membuat ruangan tersebut gelap, tidak ada cahaya selain dari celah. Jadi kita berikan celah di depan atau di tembok bagian depan yang menghadap ke objek yang ingin kita lihat di layar. Ini seperti ini. Ini contoh objeknya adalah masjid. Kemudian yang menjadi kamera obskuranya adalah sebuah kamar. Kemudian kita buat kamar ini sangat gelap, tidak ada cahaya selain sebuah celah di jendela untuk melihat masjid ini. Bayangan masjid kemudian akan muncul di layar. Jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian silahkan untuk yang pertama membuat rumah atau ruangan yang ada di dalam rumah menjadi kamera obskura. Kemudian nanti di video silahkan kalian melakukan eksperimen sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham, yaitu dengan memvariasikan ukuran celah, memvariasikan jarak antara objek benda dengan layar kamera ataupun jarak dari celah ke layar. Itu. Jadi silakan variasikan jarak benda ke kamera atau ke celah dan jarak layar ke celah. Kemudian memvariasikan ukuran serta bentuk dari celah itu sendiri. Dan hasilnya silakan didokumentasikan dalam bentuk video. Kemudian yang kedua, rekan-rekan mahasiswa diminta untuk melakukan eksperimen dalam skala kecil ukurannya. Ini kamera obskura skala kecil. Ini bisa terbuat dari bahan apapun untuk kotaknya. Ini contoh kotak yang dibuat di Bolabot. Ini kita menggunakan infraboard di sini. Tapi rekan-rekan dapat menggunakan apapun. Bisa menggunakan kardus atau apapun. Yang penting tidak ada cahaya yang dapat masuk ke dalam box warna hitam ini. Kemudian kita berikan sebuah celah salah satu sisinya. Kemudian sisi yang lain kita pasangkan layar. Kemudian ini ada sebuah sumber cahaya, ini dari lampu belajar atau apapun. Yang penting bisa bercahaya. Kemudian kita letakkan ini bendanya adalah kertas. Kemudian ada huruf F yang kita lubangi ya. Ini lubang berbentuk huruf F. Kemudian kita tempatkan di depan lampu. Kemudian di seberangnya ini kita letakkan
kamera obscura, ada celah kecil di tengahnya. Kemudian di sisi yang lain ini kita pasangkan kertas ataupun kain kasa yang dapat menangkap cahaya yang dapat dijadikan layar. Sehingga pada layar ini, di luar layar kita akan melihat bayangan huruf F yang terbalik. Ini eksperimennya seperti yang tadi sudah diperlihatkan. Ini adalah sumber cahaya, kemudian ada objek huruf F. Lubang itu adalah huruf F. Kita buat lubang bentuknya huruf F. Kemudian pada samping dari kamera obscura akan muncul huruf F yang terbalik. Ini gambaran dari kit kamera obscura. Ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau dicontohkan, ini adalah ini layarnya, bentuknya seperti ini. Ini bisa terbuat dari kain kasa atau kain apapun yang putih. Kemudian di celah yang lain, ini kita berikan lubang. Ini lubang ini ukurannya dapat divariasikan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita catat. Kemudian objek bendanya tadi bisa huruf F atau yang lain. Kemudian nanti akan terbentuk bayangan yang sifatnya nyata terbalik. Nah, silakan dokumentasikan dua eksperimen percobaan kamera obscura tersebut. Demikian kuliah kita pada hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi